Jadi mungkin bisa kita mulai ya, kita pertama-tama selalu ya kita bersyukur atas rahmat dan limpahan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun tidak secara langsung di meeting pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan bahas materi yang setelah kalian rangkum tentunya ya, yaitu poin 4 sampai poin 6. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga bisa kita istirahat ya jika sudah selesai dibahas poin 4 sampai 6 ya, yang kemudian sebelumnya itu 1 sampai 3. Oke, kita lanjut. Di sini saya presentasikan dulu ya supaya kelihatan. Oke, ya. Jadi bagaimana, sudah ada di layar kalian materinya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke ya. Jadi kita mulai. Semoga jelas tulisannya ya, kelihatan ya. Iya, Pak. Saya perbesar sedikit ya. Oke. Nah, ya, jadi kita masuk ke poin 4 yang kemarin telah kita pelajari. Yang pertama itu kas ya, definisinya juga ada, pengukuran pengakuan, akuntansi kas dan setara kas itu yang bagaimana. Lalu yang keempat ya, kita masuk ke bagian yang keempat, akuntansi saldo kas ya. Nah, di sini tentunya kalau kita berbicara tentang akuntansi itu tentang sistemnya bagaimana ya. Jadi apa-apa yang ada di dalam pemerintah itu yang agak berbeda mungkin nantinya ketika dibandingkan dengan akuntansi bisnis ya, atau akuntansi perusahaan. Ya, misalkan ada pertanyaan tiba-tiba silahkan di menu chat atau aktifkan mikrofon lalu berbicara ya. Oke, mudah-mudahan jelas suara saya. Oke, kita lanjut. Jadi yang di poin pertama yaitu rekonsiliasi bank, perlu kita pahami bahwa yang dimaksud rekonsiliasi bank ini tentunya itu penyesuaian atau ada hubungannya dengan bank. Nah, di sini karena kita bahas tentang kas, maka kas tersebutlah yang dimaksud di sini ya. Jadi kas tersebut apa sebenarnya yang terjadi antara kas yang di pemerintah dan kas yang ada di bank. Nah, itu kurang lebih ya, rekonsiliasi itu kayak penyocokan antara saldo yang ada di kita dengan saldo yang ada di bank, saldo apapun itu ya. Terkhusus di sini adalah kas ya. Kas di sini, kalau di sini dia jelaskan ya di buku, mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank. Ini ya, jadi di bank itu ada catatannya, di kita juga ada catatannya ya, pemerintah ada catatan, bank pun ada catatan. Nah, tentunya penyesuaian tersebut kenapa harus dicocokkan, harus dilakukan ya, karena memang karena mereka berbeda pihak, maka catatan yang ada biasanya akan berbeda. Nah, jika satu pihak melakukan perubahan, pihak yang lain kadang-kadang lambat melakukan perubahan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud kita harus menyesuaikan atau mencocokkan saldo tersebut. Dan kebanyakan kasus saldo yang paling dipercaya itu adalah saldo bank. Ya, yang di banyak kasus. Tapi tidak menutup kemungkinan di pihak bank pun bisa salah ya. Kita tidak serta-merta menerima, tetapi patokan kebanyakannya itu adalah saldo bank ya. Nah, misalkan kita bilang ke teman kita ya, saya transfer 1 juta, cek rekening kok cuma 900.000. Ya, cek lagi cek nota anunya ya, yang di bank itu ya, bukti transaksinya. Ternyata memang cuma 900.000, berarti bank tidak salah ya. Jarang sekali kalau bank salah ya, jarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan bank bisa melakukan sebuah kesalahan ya. Nah, di sini ada beberapa keadaan dia jelaskan yang kalau kalian sudah catat atau rangkum, kalian pasti bisa baca. Silahkan buku kalian yang kalian catat atau kalian rangkum, di situ dijelaskan bahwa ada perbedaan catatan dari bank. Jessica Kondo baru gabung ya. Oke, sabar, absen dulu. Ini sudah pada gabung, kita jeda sedikit. Jangan lupa siapkan minuman di samping kalian ya, siapa tahu ada yang haus.
Jessica, oke. Pak Guru yang siapkan minuman. Saya, oh di sini banyak minuman di sini ya. Ada juga bisa minum angin juga bisa. Oke ya, kita lanjut. Oke ya, jadi di catatan tersebut atau di buku tersebut dijelaskan ada 3 keadaan yang bisa membuat perbedaan pencatatan antar bank dan pemerintah ya. Jadi pemerintah di sini jelas yang catat itu biasa bendahara. Bagian akuntansi tentunya ya. Jadi ada saldo di bank kita simpan misalkan, saldo di kita juga kita akui itu saldo kita, masih uang kita. Jadi tetap kita catat di diri kita dan bank pun mencatatnya sebagai saldo milik nasabah sebagai di sini sebagai pihak adalah pemerintah ya. Jadi yang pertama, transaksi sudah dicatat oleh pemerintah tetapi belum dilaporkan ke bank ya. Oleh bank ya. Jadi bank ini lambat ya. Istilah kita mungkin karena bank itu ada hari kerja dan ada hari libur. Ya. Jadi pihak bank tidak serta-merta langsung mencatat hal tersebut. Ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Sering itu pengiriman dan lain sebagainya kayak kalau pegawai-pegawai itu dia hari kerja dikirim uangnya ya, gajinya itu hari kerja, jarang hari libur. Ya, walaupun bisa jadi hari libur dikirim ya, tapi kebanyakan pihak bank itu dia tidak aktif di hari kerja ketika ada sebab tertentu ya. Jadi di hari kerja bisa saja dia tidak kirim. Mungkin ya, mungkin misalkan terjadi kesalahan sistem. Kita sudah catat, uang sudah dikirim ke bank, tapi bank belum bank belum mencatat hal tersebut, bukannya belum dicatat, mungkin lambat sistemnya. Nah, ini yang saya maksud, atau mungkin ada kekeliruan dari pihak bank sedikit sehingga hal tersebut belum tercatat di transaksi bank, tapi di kita sudah. Jadi pasti akan terjadi perbedaan tersebut. Maka rekonsiliasi ini harus dilakukan, ya. Kalau kita bilang, kenapa saldo kita 1 juta, di sana kok masih 0? Cek, ya. Ini yang dimaksud ya, cek, cek dan recheck ke bank tersebut. Apakah kita yang salah ataukah mereka yang salah? Ini yang dimaksud ya dalam kasus yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua ya. Transaksi yang kedua ini kebalikan dari transaksi yang pertama. Kalau yang pertama tadi bank yang belum, di sini pemerintah yang belum. Mungkin ada transfer dari daerah lain atau dari pusat, tapi kita belum diberitahu. Bank sudah kirim, kita belum diberitahu ya. Ya, jadi mau tidak mau, biasanya kita dikonfirmasi sudah ada masuk itu uang, ditanya ya, sudah masuk uang, kita bilang belum, ternyata sudah masuk di bank. Tapi kita belum tahu. Ini yang saya maksud ya. Jadi yang posisi yang pertama, bank sudah pemerintah catat, bank belum. Yang ini bank sudah catat, pemerintah yang belum. Nah, ini yang gunanya tadi rekonsiliasi di bank ya, dengan bank. Oke. Dan yang ketiga ini yang saya katakan jarang sekali terjadi ya. Yang pihak bank itu jarang sekali terjadi, tapi pihak pemerintah itu sering terjadi. Jadi biasanya kalau ada pencocokan nominal antar pemerintah dan bank, biasa yang diikuti paling duluan itu adalah saldo bank. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, bank pun bisa saja salah karena bank itu tidak semua sistemnya jalan sendiri. Ada juga pihak manusia di dalamnya ya. Bisa saja mungkin ada kesalahan ketik apa semua ya. Dan hal tersebut lambat disadari oleh pihak bank ya. Orang bilang ya, seketat-ketatnya atau sebaik-baiknya sistem tetap ada kelemahannya biasanya ya. Entah lama atau cepat dia lakukan kesalahan tersebut. Oke ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke ya, kalau ada silakan di chat atau aktifkan mikrofon dan bicara ya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Silakan perhatikan catatan kalian kalau yang mencatat dan yang merangkum itu saya yakin sudah catat beberapa poin pentingnya ya. Selisih kas, ini ya, ini yang sering juga terjadi ketika rekonsiliasi kas di bank itu ya. Kenapa saya di sini dikatakan selisih kas? Karena kadang-kadang bank sudah mencatat benar, ya, tapi
kita lain juga ya catatan kita yang ada. Nah, ya itu selisih-selisih seperti itu sering terjadi kita dengan bank ataupun kita cek dengan catatan kita. Nah, ini ya kadang-kadang kita biasa ingat, kalau ini yang sering terjadi pada kalian biasa kalau kalian ingat, oh ada uang saya kayak 50.000 di kantong. Pas dicabut, kenapa sudah pecah jadi 30.000, 40.000 ya. Nah, kita pasti heran, tadi pesan 50.000. Ternyata ini yang saya maksud ya. Ada selisih yang kita harus cari tahu ya, kenapa bisa berbeda antara catatan di otak kita dengan catatan di buku, dengan kenyataan yang ada. Nah, ya, bisa saja memang catatan kita sudah benar dan fisiknya seharusnya benar, tapi mungkin karena satu dan lain hal terjadilah selisih tersebut. Ya. Nah, di sini dijelaskan lagi ya, ada beberapa kesalahan tersebut yang menyebabkan selisih, ada beberapa kasusnya ya. Ini hanya contoh-contoh kecil ya. Nah, yang dia kelompokkan. Jadi yang pertama itu di catatannya yang salah ya. Kurang ataupun lebih. Ya, ini sering terjadi. Kenapa? Karena kalau kita manual itu sudah sering juga salah. Itulah kenapa kalau akuntansi itu harus teliti memang ya, dari mulai gaya hidupnya, pakaiannya, kehidupan hari-harinya, bahkan ketika mengetik pesan di WA dan lain sebagainya, dia sudah melatih dirinya supaya teliti, tidak memudahkan dirinya untuk berbuat suatu kesalahan ya. Nah, ini kenapa? Supaya pada saat dia mengerjakan sesuatu dia sudah terlatih dengan ketelitian yang dia miliki ya. Nah, bayangkan kalau huruf-huruf kecil saja dia tidak mau salah, apalagi pekerjaan besar yang apalagi kayak angka-angka itu lebih ribet lagi ya. Angka 10 10 10 wah, luar biasa. Baru kalau ribuan, untung kalau jutaan bagaimana? Miliaran, triliunan dan lain sebagainya ya, luar biasa. Belum koma-koma. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi kesalahan pencatatan tersebut dapat menyebabkan selisih Rp1 sekalipun ya. Itu di akuntansi tidak diterima itu. Jadi kalau kalian kerja jurnal, kerja laporan keuangan, debit dan kredit tidak boleh ada selisih, bahkan 0,000 ujungnya itu Rp1 sekalipun. Ya, harus dicari itu. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau dari awal sudah teliti saja masih bisa selisih, apalagi kalau tidak teliti ya. Itu yang saya maksud ya. Jadi kesalahan yang pertama karena pencatatannya yang salah, karena orang atau pihak yang mencatat yang membuat kesalahan. Yang kedua, yang kedua ini sering juga terjadi ya. Bahkan kalian mungkin dari kecil sampai dewasa itu sering melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan hal seperti ini ya. Selisihnya tidak ada, ya selisihnya tidak ada. Dalam data tidak ada, tapi dalam fisik tiba-tiba didapat ya. Ini kebanyakan kalau kalian dengar kayak kasus koruptor ya, orang korupsi, penggelapan uang, cuci uang dan lain sebagainya, itu salah satu beberapa contoh dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan bisa menyebabkan selisih nantinya ya. Sebagai contoh ya, pernah saya pasti contohkan di kelas kalian itu, ketika membeli barang saja di nota bisa saja sesuai dengan keadaan barang tersebut atau harga normal barang tersebut, bisa saja kita akali, kita rubah notanya. Seakan-akan barang tersebut memiliki harga yang agak mahal. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya tidak terjadi selisih, tetapi ya pada kenyataannya itulah bisa saja terjadi selisih ya. Kadang-kadang kelihatan, oh ini proyek 1M ya, kok cuma jadi jembatan kecil atau jadi got-got kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ini yang saya maksud ya. Ada beberapa hal yang hanya bisa kita dapati selisihnya ketika kita memang memeriksanya lebih lanjut. Oke ya. Jadi kita ke bagian yang ketiga ya. Jadi pertama tadi sudah, pertama tadi kesalahan umum, kedua ini sudah masuk yang pro ya, sudah kecurangan yang dia pakai, dan yang ketiga kadang-kadang ada yang tidak bisa didefinisikan ya. Nah, ini kadang-kadang kalau kita misalkan belanja, kalau saya dulu di tempat kerja yang lama itu pernah dapati belanja sesuatu sudah digesek, ditarik datanya sudah pas ya, apa yang dia belanja, apa yang nominal yang harus dia bayar. Tapi ketika di bank kita cek, ternyata
uang tersebut yang digesek belum sampai ya. Ini yang dimaksud ya, tidak dapat diidentifikasi. Jadi bank akan melakukan beberapa tahap untuk mengecek hal tersebut. Datang ke toko, cek mesinnya apa semua. Ternyata beberapa memang terjadi kesalahan, biasanya sistemnya. Ini ya, diidentifikasi tidak dapat diidentifikasi ini maksudnya tidak dapat diketahui secara pasti apa penyebabnya. Mungkin korsleting atau mesinnya rusak dan lain sebagainya ya, atau misalkan uang palsu dan lain sebagainya ya. Ini ya, ini bisa saja masuk di bagian kedua dan bagian ketiga ya, kalau kita memang belum bisa mengidentifikasinya atau mengetahui penyebabnya. Ini ya. Sampai sini ada yang bertanyakan di poin 4 sebelum kita lanjut? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada atau ditiadakan ini? Jangan sampai kamu tiadakan kamu punya pertanyaan. Nggak ada Pak, sudah jelas. Sudah jelas? Iya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Apalagi kalau kalian yang ingin masuk di dunia pemerintahan, ya kalau sudah kuasai ini ilmu, ada dua pilihan. Yang pertama, mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Yang kedua, ya dia yang berbuat keji dan mungkar ya. Itu ya, kadang-kadang seperti itu. Kita tahu cara berbuat jahat, dua pilihan. Kita yang berbuat jahat ataukah kita melarang orang berbuat jahat karena kita tahu itu jahat. Bisa seperti itu ya. Jadi kalian memilih sendiri ya. Jadi saya hanya kadang-kadang diselingi oleh informasi yang biasa bisa menambah wawasan. Ya, ini yang baru masuk siapa namanya itu ya? Yang baru masuk siapa namanya? Serlina, oke ya. Ya Pak, maaf telat. Maaf telat, tidak maaf bagimu ya. Siapa lagi nih? Serlina, Wahida, oke ya. Wahida lebih juga ya, baru masuk juga. Oke, yang penting kalian hadir ya. Sudah senang, saya punya hati, kasihan ya. Oke, Serlina, Wahida ya. Oke, sabar, saya absen dulu. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat, sehat selalu, sudah mandi ya. Karena corona sekarang ya. Lebih bahaya kayaknya kalau orang tidak mandi daripada corona kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, yang baru gabung silakan menyelesaikan ya. Kita langsung ke poin 5 ini. Yang baru gabung ya. Materinya masih tampil kan? Pak Guru tidak membagikan layarnya Pak, jadi tidak kelihatan Bapak punya layar. Ya, sabar ya. Wahida lagi. Jangan diaktifkan bagi layarnya ya. Wahida baru masuk sudah nakal. Kenapa dia, ya kau ini Wahid? Ini Wahida baru masuk sudah nakal dia ya. Luar biasa orang terlambat satu ini ya. Ini kalau di kelas ini saya sudah tulis-tulis semua di papan tulis, datang dia hapus dulu ya. Ini saya punya. Luar biasa ini sisa Wahida ya. Nanti kita ketemu Wahida, tunggu saja ya. Oke, kita lanjut ya Wahida ya. Coba bercanda tuh Wahida ya, jangan dianggap serius. Oke. Kita lanjut ke bagian kelima ya. Bagian kelima. Tentunya ini berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Ini ya, ini pihak-pihak di sini sudah jelas. Kalau kita di akuntansi itu, kalau kapan dikatakan pihak-pihak, kita tahunya pihak itu yang dimaksud adalah orang-orang yang berkepentingan. Dari segala hal ya. Kalau misalkan dia saham, maka yang berkepentingan dengan saham. Kalau dia akuntansi pemerintah, maka berkepentingan dengan akuntansi pemerintah tersebut. Kalau akuntansi keuangan, ya akuntansi keuangan. Kalau perusahaan, ya perusahaan berarti ya. Jadi ini ya, sesuaikan kalau diminta pihak yang terkait, berarti ini pihak-pihak yang berkepentingan, yang membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi, kalau saat ini akuntansi pemerintah tentunya. Oke, kita lanjut ke bagian A ya. SKPD ini sering kita bahas waktu di kelas 2 ya. Singkatan-singkatan yang sering bikin bingung ya. Bahkan kalian pun, untung kalau kalian masih ingat ini barang ya. SKPD. Kalau biasa juga disebut OPD ya, perangkat daerah, organisasi perangkat daerah. Oke ya. Di sini dia masih namakan SKPD ya, karena itu yang pada umumnya disebut SKPD. Oke ya. Di sini dijelaskan bahwa ada pihak-pihak yang bersangkutan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kas atau setara kas. Ya, jadi memang ada beberapa orang yang khusus memang ini dia hubungannya sama ini itu erat ya begitu ya. Ada yang lain-lain cuma teman saja ya. Ini yang memang sudah dekat ya. Yang lain cuma teman, ini dekat.
Ya, jadi yang pertama SKPD ya, PPK SKPD ya. Ini PPK tentunya pejabat penatausahaan keuangan. Jadi ada memang satu pihak itu dia merupakan seorang pejabat di penatausahaan keuangan dalam SKPD ya. Ingat ya, SKPD itu instansi ya, instansi pemerintah tentunya. Ya, ini jangan dipahami ini SKPD ya. SKPD apa ini SKPD ya? Cari-cari di ini instansi pemerintah ya yang dimaksud. Jadi dalam suatu instansi itu ada yang namanya pejabat penatausahaan keuangan. Ya, bisa juga kalau kita arahkan itu dia mirip-mirip kayak bendahara utamanya di situ ya. Itu ya. Kalau kita arahkan lebih mudahnya kita pahami bahwa di setiap SKPD pasti ada bendahara umumnya di situ. Ya, atau yang menjabat sebagai penatausahaan keuangan ya. Ini yang memang memegang kendali paling besar di SKPD tersebut dalam bidang keuangan ya. Di sini dijelaskan tugasnya itu apa saja ya. Yang pertama dia mencatat transaksi, tentunya jurnal umum ya, jurnal umum dan jurnal lain-lain ya, tentunya dia harus kuasai dan dia catat dengan baik dan benar ya, karena dia memang harus tahu apa yang kalau di pemerintah ya, apa yang dibeli, apa yang dijual, apa yang masuk, apa yang keluar, dia harus tahu ini, tetap harus ada laporan. Walaupun tidak semua dia kerjakan secara langsung ya, tentunya ada beberapa pihak yang akan dijelaskan berikut di bawahnya nanti ya. Yang kedua, dia memposting jurnal tersebut, tentunya kalau kita sudah buat ya kita posting lah ya. Nanti jadinya kayak saldo ya, saldo, beberapa saldo dan lain sebagainya. Supaya kelihatan ya, kita sudah catat, kita analisis, kita kelompokkan dan lain sebagainya, akhirnya kita posting ya. Dan yang terakhir di sini jelaskan bagian C-nya, dia juga yang membuatkan laporan keuangan ya, tentunya dia yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Mau dia suruh orang yang buat, mau dia buat sendiri, terserah, yang jelas harus dia memiliki mengadakan laporan keuangan. Ini ya, yang pertama itu LRA ya, realisasi anggaran, laporan operasional, perubahan ekuitas ya. Ini perubahan modal kalau kita biasa sebut juga ya, neraca dan CALK ya, bukan CLBK ya, CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi semua laporan biasa ada catatannya. Inilah yang dimaksud dengan catatan atas laporan keuangan ya. Jadi dalam situ terperinci semua dijelaskan. Yang kedua ini nih pihak-pihak yang menemani juga PPK SKPD ya. Yang pertama bendahara penerimaan, dari namanya sudah jelas. Semua penerimaan pasti dia yang urus. Ya harus melalui dia dulu. Ya, semua pengeluaran di bendahara pengeluaran ya. Jadi ada dua, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran ya. Tentunya semua dua pihak ini, dua bendahara ini harus tetap melapor kepada sini ya. Yang pertama tadi PPK SKPD. Ya, supaya dia bisa buatkan jurnal pengeluaran bagaimana dan pemasukannya bagaimana. Oke ya. Dan yang terakhir ya, pihak yang bersangkutan yaitu adalah pengguna anggaran tentunya. Pihak di sini pengguna anggaran jelas. Misalkan ada uang keluar, maka uang yang dipakai siapa yang pakai? Siapa itulah pengguna anggaran namanya. Ya, tentunya di sini kalau pemerintah berarti ada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah melakukan kerjasama, maka pihak yang dimaksud di sini yang melakukan kerjasama tersebut. Kalau pemerintah sendiri yang pakai, maka dialah pengguna anggaran yang dimaksud. Ya, jadi seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan di chat dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Saya mau ke WC dulu ya. Sebentar ya, oke. Oke, Pak. Silakan di menu chat kalau ada yang bertanya ya. Mungkin baru 5 menit ya. Saya pending dulu. Iya. Kamera. Boleh kasih juga PVC ini. Langsung on semua yang mikrofon. Sayang. Rasa berat. Pigi Jobel. Kok berat toh, kau bawa juga HP-mu di dalam. Iya, kau bawa juga pakai headset di dalam. Mikrofonmu. Iya, nanti pas bacebo baru kasih nyala. Iya. Ayo, Ini ada. Sayon. Dengar suara yang kamu itu. Kun kata pas kita di WC kun disuruh saya menyala kamera.
Kasih lihat ke bawah no. Habis nggak? Kasih ke bawah Bel. Iya, foto kata simnya kamera. Kasih ke bawah. Keluar kah ini? Ya bolos. Mulus. Dibilang Yon, mar WC. bintang yon. Kagantung. Bilang kan tapi WC. Wih, Bebel, apa? saya bilang ada Bera. Abel pergi WC Pak. Bera dia Pak. Langsung paling ujung, Pak. Aku ikut yang kulit kabin. Dari tadi sudah sabar rasa ini. Satu mau belum. Apa Bel yang paguring? Nggak apa-apa Satu menonton mau belum sudah. tinggal begitu. Astaga. Sampai jam berapa ini Ke Bu? Abel, siapa ini? Sampai Abel tabirak di celana. Sampai Abel berak jalanan. Lucu sih yang lucu. Lucu dok. Sampai jam berapa? Yon. Gebi. Nggak tahu. Kimai. Gebi. Bisa berak Abel Pak. Abel. Abel. Bagi matematika yang kamu kesian. Maaf Anda siapa? Kayak bebe. Tuh di WC Abel ini. Satu mau ngelumu ya. Coba tahan napas Abel bicara ini. Mana Yon? Mana matematika Yon? Abel kalau misalnya Dari Pak Guru grup dapat aja. saya tuh ngasih on ke mikrofon, baru nggak bakaras nggak di situ. Lama juga. Gebi. Gebi. Dekat Gebi. Tapi kenapa sih kalau bah Google Meet? Bukan di Google Meet yang tak muncul di Gmail. Email. Itulah. Aku pakai email dong. Dia Gebi MTK dulu Gebi. Iya matematika Abel. anjing. Abel, kalau misalnya Pak Guru masih nggak terlihat, kau bisa dengar mikrofon itu. Nih masih hidup Kau nih. kasih aktif kau punya kamera. Baru bilang Pak Guru ini ada kenapa ya? Kasih Weh. kamu kayak keras begitu Ben. Kamu tahu kah bukan cuma Pak Guru yang ada di ruangan ini. Ada banyak. Iya. Gebi. Gebi, Abel, matematika dulu JJ, semua yang sekerjai. Chan, Mikael Bayar, sudah Chan, cutanya. Apa? Mikael sudah. Timenya itu satu. Harap. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Wah, bersih. Anda ada pertanyaan sama sekali. Luar biasa kalian ya. Iya guys ya, luar biasa Pak Guru. Oke, kita Abel lanjut tuh, kalau Pak. gitu ya. Abel Pak paling luar biasa Pak. Abel kata Pak. Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Aduh. Ada Pak dari tadi dia pendam-pendam itu Pak. Astaga, jangan dipendam ya. Nanti nyesal pada akhirnya ya. Jangan ya. Nah. Kan biasa begitu ya, biasanya. Enggak, kasihan aja, kasih close aja. Klik aja di yang situ ya. Tengah-tengah aja. Oke. Ya, jadi bagaimana? Masih ada yang mau dipendam? Jangan dipendam ya. Nah, Bilang Jobel. ya, nanti menyesal karena dia sudah jadi milik orang lain ya, jangan dipendam. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Itu selingan sedikit ya, jangan dianggap serius. Nah, oke. Abel bilang Kenapa Chandra?
Tidak, Pak. Oh, oke, kita lanjut kalau begitu ya. Mau izin dia, Pak. Izin. Mau izin kemana? Yon. Nggak ada, Pak Guru. Sion ini. Lanjut, Pak. Oke ya, jadi kita lanjut ya. Oke. Jadi tadi sampai di bagian poin A ya. Jadi ada namanya SKPD. SKPD itu instansi tentunya ya. Yang di bagian B, ini siapa yang baru mau masuk? Frankie ya, luar biasa Frankie ini ya. Ini kayak baru bangun bang kali Frankie ini. Engki memang. Porta masuk Pak Guru. Oke ya, baru ada kuota. Oke, lanjut Frankie ya. Jadi yang baru gabung silahkan menyesuaikan diri ya. Nah, kita masuk ke bagian B. Oke ya. Nah, karena tidak ada siaran ulang jadi minta maaf ya. Oke ya, bagian dari tadi. Nah, oke ya, jadi kita masuk ke bagian B ya. Jadi tadi sudah di bagian A SKPD, itu instansi ya. PPKD pun itu juga salah satu bagian dari instansi pemerintah tentunya ya. Tapi dia di sini lebih digolongkan lagi menjadi pejabat pengelola keuangan daerah ya. Jadi ada memang yang ditunjuk untuk khusus di keuangan daerah itu ada satu kepala lagi ya, satu bagian. Di situ dia instansi yang memang urusannya bagian keuangan full ya, itu ya. Jadi ini harap kalian pahami ya, kalau SKPD dan PPKD ini memang satu instansi, sebuah instansi tapi memang memiliki tugas yang berbeda ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu memang ada orang yang sama tapi pekerjaannya berbeda ya. Kayak ada guru akuntansi, ada guru bagian UPW, ada guru TKJ, itu ya, tapi sama-sama guru. Ini yang saya maksud ya, ada perbedaan tugas di dalamnya. Nah, yang jadi yang pertama ya, di sini dia jelaskan bahwa ada tugasnya PPKD ya. PPKD ini ada tugasnya sendiri, beda dengan SKPD tadi. Ya. Jadi yang pertama, sebelum menyerahkan, jadi ada nanti seperti bukti supaya SKPD itu bisa mencairkan dana ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa hal yang harus disetujui oleh PPKD ya, oleh PPKD ketika ingin melakukan sebuah kegiatan yang mengeluarkan anggaran. Jadi ya harus ada surat tanda tangan atau laporan tentunya ya. Ya, jadi tentunya ini semua sebelum diberikan disetujui harus ke sini dulu ya, ke PPKD dulu. Dia akan menentukan apakah hal tersebut harus lanjut atau dibatalkan. Ya. Jadi di sini di bagian berikutnya ya dijelaskan pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi kas dan setara kas di PPKD. Ya, jadi di sini juga ada pihak-pihaknya. Kalau tadi di atas juga ada pihak-pihaknya, maka di PPKD pun ada pihak-pihak yang berkepentingan dalamnya ya. Jadi ingat ya, PPKD ini karena saya bilang tadi dia kayak SKPD, maka di dalamnya ada PPK, SK, PD di SKPD. Di PPKD maka ada PPK, PPKD ya. Ini lama-lama mulut lidah talingkar ya, hati-hati dalam penyebutan. Nah, ya. Jadi harus kita pahami bahwa setiap instansi memiliki pejabat penata usaha keuangannya sendiri. Ya. Ya, ini paham kalian ya? Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Paham, Pak. Nah, ya, jadi mirip-mirip kayak setiap kelas memiliki bendaharanya sendiri. Nah, bahkan yang bernaung di urusan keuangan juga pasti ada bendaharanya juga. Nah, ini ya. Jadi dalam satu instansi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi keuangan ada juga bendaharanya di situ. Sama seperti ini ya. Di sini ada tugasnya mirip-mirip kayak di SKPD ya, cuman beda instansi saja. Ya, jadi ada tadi PPK, PPKD-nya tugasnya apa, sama kayak yang SKPD, mencatat transaksi, jadi buat jurnal umum, diposting sampai jadi saldonya, sampai laporan ke keuangan. Ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran yang akan melaporkan segala sesuatu pengeluaran ke bendahara tersebut ya, PPK itu. Bendahara pengeluaran juga seperti itu, penerimaan juga seperti itu. Ya, dan di sini tidak ada pengguna anggaran karena bukan dia memang yang gunakan anggarannya, yang gunakan anggaran itu adalah SKPD ya. Walaupun dia punya anggaran sendiri tentunya ya, tapi yang dimaksud sini anggaran yang diberikan. Jadi dia yang memberikan ya. Jadi yang pakai anggaran itu sebagai pemakainya itu adalah SKPD. Ya, ini harap dipahami juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ke poin yang terakhir, ada yang mau ditanyakan?
Saya Pak, Ya, silakan. Pak Guru kan tadi bilang Hmm. kegiatan bendahara SKPD dan bendahara PPKD itu Ya. hampir sama. Apakah masih berhubungan Pak? Maksudnya memerlukan satu dengan yang lainnya. Kalau secara, ya saya paham pertanyaannya ya, sama-sama bendahara, apakah mereka memiliki keterkaitan satu dan lain? Kalau secara Iya. instansi dia berbeda. Itu yang pertama ya, perlu dipahami. Kalau dia berhubungan dengan instansinya, misalkan bendaharanya di sini Bu Rahma ya, SMK 1. Apakah dia harus mencampuri urusan bendahara SMK Galang? Maka tidak boleh. Ini secara instansi. Nah, itu ya. Tapi kalau secara hubungannya ada, jawabannya tetap ada. Karena sama-sama bendahara yang memiliki satu poros di pemerintahan pusat. Nah ini ya, jadi tetap hubungannya ada di situ. Adapun kalau kita mau instansinya kita ambil, itu tidak bisa. Karena beda instansi, paham ya? Ini kayak benda tempat kerja di Alfamidi dengan Alfamart. Alfamart kita tidak suka aturannya, kita tidak bisa rubah itu. Nah ini yang dimaksud ada perbedaan instansi, tapi kalau hubungannya tetap ada. Karena kenapa? Dia akan mengerucut ke satu titik di mana anggaran yang dipakai adalah anggaran yang sama. Dan karena ini PPKD tadi dia mengurusi segala sesuatu keuangan, maka bendahara yang di SKPD harus tetap koordinasi supaya tidak ada miskomunikasi ya, tidak ada komunikasi yang salah. Jangan sampai disuruh bangun jembatan dia bangun rumah. Karena anggaran tersebut harus tetap dikontrol oleh bagian keuangan dan pemakainya adalah SKPD. Jadi SKPD membuat anggaran dilaporkan tetap ya. Jadi nanti dikeluarkan itu sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi PPKD juga penting ya tugasnya. Itu kalau secara, kau bilang tadi ada hubungannya tidak ada ya. Tapi kalau secara instansi, ini masing-masing beda, tidak bisa disamakan ya karena memang instansinya berbeda ya. Semoga Sandia bisa paham ya dan yang lain juga bisa paham. Nah ini enaknya memang kalau kita ke lapangan kita lihat ya, yang mana sebenarnya itu PPKD itu ya, yang mana itu SKPD, apa ini dia punya hubungan dua badan ini ya, itu yang saya maksud ya, itu enaknya memang, tapi ya kondisi begini dan memang jarang saya dapatin seperti itu ya, entah bisa atau bagaimana saya belum pernah tanya-tanya juga ya, kalau bisa mungkin di lain kesempatan, kalau kalian kuliah silakan ya, terlebih kalau waktu kalian PKL kemarin itu bisa kalian harusnya cari itu informasi. Ya, kalian tanya, sini bendaharanya siapa? Cuma satu? Oh banyak. Ini yang bendaharanya apakah ada stafnya lagi? Ada. Mana-mana apa tugasnya semua itu. Yang saya maksud ya, satu pejabat itu tidak serta-merta semua kerja dia yang ambil. Bisa saja dia mencari orang-orang pilihan untuk membantunya. Nah, itu ada. Ya, di sekolah pun ada. Ya, misalkan lagi dibuat sesuatu, misalkan laporan, ada beberapa hal mungkin lebih cepat kalau ada yang membantu dia, maka beberapa pihak bisa dipanggil untuk membantu dirinya, mau dari luar atau dari dalam ya. Biasanya itu kalau dari luar itu agak ini ya, agak tidak terlalu dipakai. Kenapa? Karena menjaga kerahasiaan ya, jadi masing-masing instansi memiliki rahasianya sendiri ya. Itu ya. Walaupun ya pada kenyataannya kalau dalam pemerintah itu tidak boleh seperti itu. Tapi kebanyakan kita dapati seperti itu. Ya. Kita ingin melihatnya secara transparan itu tidak bisa. Karena memang setiap instansi memiliki rahasianya sendiri. Ya, mungkin ada beberapa hal yang istilah saya itu waktu mengajar itu saya sebut ada beberapa hal yang lebih baik tidak kita ketahui. Ya, agar supaya segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan rencananya ya. Jadi ada beberapa hal memang yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Oke ya. Jadi setiap instansi pasti memiliki ya hal tersebut. Kalau kalian dulu kerja di PKL waktu PKL, kalian pasti mendapati instansi beberapa yang membatasi gerak-gerik anak PKL itu ya, atau beberapa memang staf sekalipun juga dibatasi. Ya. Jadi memang hal-hal seperti itu sering kita dapati di lapangan ya. Tapi dalam aturannya kenyataannya itu tidak seperti itu ya. Harusnya memang transparan. Ya saya kerja kayak kalau guru ya, kerjanya bagaimana, apa yang dikerja, tugasnya apa, siapa muridnya, berapa gajinya dan lain sebagainya, itu harusnya transparan semua. Karena memang kita berada di pihak yang menggunakan sebagai pihak pengguna anggaran. Dan tentunya anggaran tersebut sudah jelas dari mana ya, dari masyarakat. Maka yang punya uang siapa, yang harus tahu siapa, ya. Nah itu. Namun kalian paham ya, apalagi kalau kalian berniat untuk bekerja di pemerintah, saya harap itu ya, jiwa-jiwa seperti itu harus ada.
Ya, karena memang sadar diri lah istilahnya ya. Kami juga sebagai guru harusnya seperti itu. Kalian juga sebagai siswa istilahnya juga seperti itu ya. Oke. Ada yang lain mau ditanyakan? Nah, terima kasih pertanyaannya Sande ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa paham. Ya, ada yang lain atau kita lanjut? Kita lanjut saja ya, karena ada pertanyaan. Kita lanjut ke bagian yang terakhir ya. Penyajian kas dan setara kas di neraca ya. Ya, ini ada saran dari Bu Gia katanya pelan-pelan ya. Kalian ini kalau saya terlalu cepat bilang ya, chat Pak, jangan terlalu cepat Pak ya. Slow. Ya. Pas sudah pas. Sudah pas. Ini ya, berarti pas mereka sejiwa kita ini ya. Memang kecepatan dan ketepatan itu harus memang pas ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian terakhir, bagian ke-6. Di sini sudah jelas dari judulnya, dia hanya memperlihatkan mungkin contoh ya, kalau tidak salah ada contohnya. Itu bagaimana sih kas dan setara kas di neraca itu di mana posisinya. Ini ya, kalau dalam akuntansi itu kalau kalian pahami, aset di mana-mana yang paling lancar paling atas. Itu normalnya ya, ingat normalnya seperti itu. Di pemerintah juga biasanya pakai seperti itu. Jadi kas dan setara kas kebanyakan ya, laporan itu satu jenis, satu suara, semua yang lancar pasti ada di atas. Ya. Nah, ini salah satu juga permainan dalam penyusunan dalam penyusunan psikologi juga seperti itu ya. Memperlihatkan yang disukai duluan. Lalu yang buruk-buruk. Jadi kayak biasa utang itu pasti di belakang itu. Nah, apalagi utang-utang yang besar.